Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Yoga dan pada kesempatan kali ini kita akan buat Monday Market Review bersama teman-teman juga. Oke, sebelumnya congratulations buat teman-teman yang udah follow di MMR sebelumnya. Itu udah ada yang running beberapa dan kita langsung aja masuk ke chart. Nah, di sini kita langsung masuk ke chart gold. Oke, karena si gold ini ada beberapa poin yang cukup menarik. Oke, di sini kita udah berada di chart gold. Kita ulang dari weekly time frame. Oke, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi di sini gold ini memiliki sebuah tren bullish yang dimana kemarin itu dia baru aja habis breakout dari area trend line. Jadi area trend line ini di 1841 sudah di break dan sempat naik sampai ke 1876 membuat high yang baru. So, jadi kita akan breakdown dari daily time frame pertama. Nah, kalau dari daily time frame kemarin di MMR sebelumnya, kenapa saya bilang si gold ini butuh koreksi dulu turun? Karena simpelnya ketika ada sebuah tren, entah itu bullish atau bearish, dia akan membentuk sebuah struktur market. Nah, kalau kita lihat dari si gold ini, dia sudah memiliki struktur bullish, yang dimana dari adanya higher high dan higher low ini, gold ini berhasil sampai di area 1875. Nah, jadi kalau kita lihat struktur itu akan terus berulang-ulang seiring berjalannya waktu. Kalau kita lihat di sini dari story sebelumnya juga sama. Dia memiliki struktur bearish yang selalu berulang-ulang. Jadi di sini teman-teman yang lagi trading atau yang mau masuk ke industri trading forex ini atau trading apapun, usahakan teman-teman itu udah paham yang namanya sebuah tren. Tren itu apa? Bagaimana cara kita mengikuti tren? Bagaimana cara kita counter the trend? Jadi usahakan kalau teman-teman memang niat untuk trading, teman-teman minimal harus paham struktur market. Nah, jadi kalau kita melihat si gold ini sendiri, gold ini sudah memasuki area resisten terdekat. Ini kita berada di daily time frame dan di sini kita memiliki resisten become support. Di sini yang awalnya resisten sudah di break dan sekarang dia menjadi support. Lalu di sini juga kita punya sebuah area higher high sebelumnya yang sudah di break juga. Berarti ini bisa kita bilang sebagai area support lah. Oke, sebagai area support. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di area support ini ada beberapa pantulan yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita berasumsi bahwa support ini akan menjadi support yang cukup kuat ke depannya gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada sebuah support yang sudah 3 kali di respect oleh si gold, lalu kemarin dia berhasil menjebolnya. Berarti di sini support yang awalnya resisten ini cukup kuat juga gitu. Jadi karena dia memiliki beberapa kali pantulan di sini dan juga di sini adalah area trend line yang sudah pernah di break gitu. Oke. Jadi ini view dari daily time frame. Berarti critical zone-nya itu ada di sini satu dan di sini di area 1811. Jadi 1840 dan 1811 sesuai prediksi yang pernah kita buat di MMR minggu lalu.
Oke, kalau kita ukur menggunakan Fibonacci, di mana area golden areanya si gold ini sendiri. Nah, jadi kalau di area trendline ini dia memasuki Fibo 0.382. Itu di area 1832. Jadi seumpama gold ini masuk ke area 1832 dan langsung reject, berarti potensinya ke depannya gold ini akan impulsif. Jadi next movement-nya dia itu akan impulsif. Tapi kalau misalkan dia bisa turun sampai di angka 1803 sampai di 1810, berarti potensialnya gold ini akan sedikit lebih lambat ketimbang di Fibo 382 ini. Nah, jadi update-nya itu kita akan menunggu di area 1836, 1840, 1806. Jadi itu adalah area-area yang kita bakal tunggu. Nah, di sini juga kita kalau mau narik trendline juga bisa di sini. Nah, di sini di area trendline-nya di 1785. Jadi ada 3 poin yang bisa kita jadiin acuan kemanakah gold ini akan running ke depannya. Jadi ini ada 3 option. Yang pertama ini di angka 1835, yang kedua di 1812, dan yang terakhir itu di 1783 sampai 1785. Oke, ini adalah versi daily time frame. Kita breakdown lagi ke 4 hour chart. Nah, dari 4 hour chart di sini kita bisa melihat seperti gold ini membentuk sebuah head and shoulder. Jadi head and shoulder itu biasanya dia akan running atau reverse sampai di area titik dia pertama kali impulsif atau breakout. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di area titik pertama dia breakout itu adalah area yang tadi saya notice, yaitu di area 1810 atau di sini area 1832. Jadi potensialnya jika gold ini nggak bisa breakout bullish secara langsung, berarti potensial dari si gold ini akan mencari titik di paling dekatnya itu di 1833 dan next target itu di 1830. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah support yang sudah di break dan sudah dites berkali-kali. Nah, cuman ini juga ada potensi untuk si gold ini membuat sebuah lower high. Nah, lower high-nya itu mungkin dia akan ke swing sebelumnya atau di area 618 ini ada di 1856. Oke, di 1856 ini bisa menjadi potensialnya dia untuk membuat lower high. Jadi seumpama misalkan dia ini bullish nih, dia closing sebagai hammer dan dia bullish, berarti next targetnya dia untuk bullish itu ada di angka 1856, baru dia akan continuation entah itu ke area 1832 atau lebih gitu. Ini kalau kenaikannya itu correction. Tapi kalau tiba-tiba ada candlestick yang movementnya itu strong banget, tiba-tiba dia impulse naik ke area ini, terus dia tiba-tiba turun, berarti ini kalau kita lihat turunnya nanti dia correction, maka dia bisa melanjutkan bullish. Jadi simpelnya kita cuma ngelihat adanya movement impulse correction untuk melihat di jalur yang mana harga itu cenderung memiliki kekuatan gitu. Jadi potensialnya itu seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan dia naik secara impulsif dan turunnya korektif, maka potensialnya dia akan menjadi bullish. Tapi kalau misalkan dia itu kenaikannya korektif, membentuk sebuah pattern, maka dia akan melanjutkan penurunan. Seperti itu aja simpelnya.
Karena kalau kita lihat sekarang dia itu masih tertahan di area supportnya itu juga. Tuh di 1840. Kemarin juga kita sempat ngebahas ini ya di grup pro chatnya di Discord, dan ternyata udah hit gitu. Oke, mungkin ini aja untuk si gold. Kita nextnya akan ke DXY. Kenapa di XY? Ya seperti yang biasanya saya bilang, karena si DXY ini adalah mother of currency indexnya si US dollar. Jadi kalau misalkan si USD atau DXY ini menguat, maka semua pair yang isi USD itu akan menguat rata-rata. Nah, sekarang kita berada di weekly time frame dari si DXY. Nah, seperti yang pernah saya bilang di MMR sebelumnya, bahwa si USD ini ada potensial naik, dan sekarang dia sudah mencapai di area resisten. Oke, ini adalah area resisten, dan mungkin ini terlihat masih strong banget ya, trennya dia masih kuat banget, bullish-nya dia. Jadi next target itu ada di area resisten ini. Next target ada di area resisten itu. Nah, di sini juga kita membahas tren ya, teman-teman. Di sini ada high. Kenapa itu bisa kita sebut dengan high? Simpelnya ini sudah di break. Ini sudah di break, lalu ketika dia turun mungkin ini adalah corrective movement, lalu dia lanjut lagi naik, ketahan di area resisten. Oke, dia turun lagi membuat higher low. Higher low ini jadi naik lagi membuat higher high. Oke, sekarang waktunya ini kita akan menunggu si DXY ini membuat higher low, atau dia naik dulu ke sini baru dia buat higher low untuk kenaikan yang lebih lanjut lagi. Oke, ini potensialnya masih bullish untuk si DXY, karena kalau kita lihat juga di sini, oke, di sini ada double bottom yang di respect oleh si DXY sehingga dia melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat high-nya dia ini terjadi di tahun 2020 bulan Maret, pas waktu pandemi COVID-19 itu baru booming ya, langsung dia longsor, goldnya yang naik gitu. Nah, terus di sini juga ada high, di sini ada high, sini ada high, dan yang paling dekat itu ada di area ini di 97.744. Oke, kita berasumsi bahwa si DXY itu masih dalam tren yang kuat, dan next targetnya itu di 97.693. Berarti sekarang kita akan menunggu adanya correction movement di DXY. Nah, kalau kita lihat di daily time frame, dia di sini sudah membentuk sebuah koreksi ya. Di sini dia sudah membentuk sebuah koreksi, dan kita tinggal menunggu garis oranye ini di breakout. Oke, di sini udah ada koreksi, tinggal menunggu garis oranye ini di breakout. Kita turunin lagi time frame-nya. Nah, di 4 hour di sini terlihat ada area resisten yang masih belum bisa di break oleh si DXY. Cuman misalkan dia breakout, dia akan melanjutkan trennya dia sih sepertinya. Jadi kita juga bisa memasangkan trend line di sini. Oke, trend line berarti di sini ada potensial ya seperti ini. Maka ketika dia sampai di area resisten, kita punya sebuah pattern reversal di sini. Nah, di sini kita punya potensial menjadi ascending channel atau rising wedge. Oke. Sementara untuk si DXY skenario masih seperti ini, dan misal skenario ini berubah menjadi bearish, usahakan kita bisa melihat dengan jelas bahwa di sana sudah ada struktur bearish.
Oke, berarti si DXY masih ada kemungkinan bullish dan si gold masih ada kemungkinan bearish. That's relate. Oke. Next kita ke GBP CAD. Nah, GBP CAD kita sempat nge-forecast kemarin bahwa si GBP CAD ini turun dulu sampai di area tertouch ini, baru dia naik kemungkinan. Dan ternyata di sini ada sebuah higher low yang dibentuk oleh si GBP CAD. Lalu ada bullish movement yang cukup strong. Oke, di sini kita coba forecast ulang. Nah, simpelnya di sini kita pasang trend line. Oke, kita pasang trend line. Trend line di break, ada retest atau pullback berkali-kali, di reject dan boom, naik. Oke, di sini berarti higher low, kita ukur. Yes, di sini masih memasuki area 618, masih di zona itu, dan ketika dia reject di sana, dia langsung bullish. Di sini ada high yang di break, di sini juga ada resisten yang di break. Lalu dia masih tertahan juga di area resisten ini. Resisten terdekat masih berada di sini dan next resisten itu berada di sini. Nah, simpelnya seperti ini. Di sini kita melihat ada sebuah trend line yang di break, lalu ada potensi pullback. Oke, di sini ada janji ada sebuah pullback. Dan kalau kita lihat di sini dia masih tertahan di area resisten. Nah, kemungkinan besar di sini si GBP CAD ini memiliki movement impulsif yang cukup strong. Sedangkan di area ini dia membuat sebuah correction, which mean ini GBP CAD ada potensinya dia mungkin dia koreksi dulu sampai di area garis oranye, baru dia melanjutkan kenaikan sampai ke area tersebut. Jadi ini ada potensial. Oke, ini ada potensialnya seperti ini. Ada potensi kemungkinan besar dia akan menjadi seperti skenario yang digambar. Oke, kalau misalkan dia hit di area ini dan ada rejection, berarti kita bisa menunggu adanya konfirmasi untuk execute a buy di sini dengan target dan risk to reward yang cukup bagus. Oke, di sini target pertama 177 pips 1/3, dan next target itu 1/4.7. Ini untuk si GBP CAD. Oke, seperti ini untuk si GBP CAD. Dan next kita masuk ke GBP JPY. GBP JPY kita dari weekly time frame. Nah, di sini weekly time frame simple banget. Kalau kita ambil di sini ada sebuah resisten yang telah di false break di sini. Kita lihat di sini ada resisten, dia ngebreak tapi dia masuk lagi ke dalam, dan support yang paling dekat dari weekly time frame itu ada di garis oranye. Oke, dari weekly time frame itu masih berada di garis oranye. Nah, di sini ada sebuah false break ya. Kenapa di sana bisa false break? Kita breakdown. Nah, kita breakdown. Ketika dia breakout nih, ini adalah resistance weekly. Ketika dia breakout,
dia itu malah membentuk struktur bearish di sini. Struktur bearish. Nah, di sini ada lower high. Oke, di situ ada lower high. Dia buat lower low, buat lower high, buat lower low, buat lower high, dan di sini dia masih ketahan di support dari daily time frame. Ini adalah support dari daily time frame. Titik awal dia memiliki bullish movement yang cukup kuat. Di sini ada trend line yang di break. Lalu di sini dia membuat high. Lalu dia turun ini, ada potensial ketika dia turun di sini dia membuat sebuah higher low. Ada potensial juga ini akan menjadi false break di weekly time frame. Jadi ini bisa menjadi false break atau bisa menjadi higher high. Di sini higher low, next dia akan membuat higher high. Cuman kita masih butuh breakdown lagi dari time frame yang ada. Jadi kita turunin lagi ke 4 hour. Kalau dari 4 hours dia masih ketahan di area resisten, masuk ke area resisten langsung reject. Nah, rejectnya ini juga strong banget ya. Di sini juga ada area, dia masih ketahan di sini. Berarti next ada potensialnya dia ini lanjut turun. Nah, jadi kalau misalkan dia reject di sini, ada potensialnya dia ini untuk melanjutkan penurunan. Oke, di sini kita punya trend line. Di sini kita punya trend line kuning. Dan juga di sini ada area support. Nah, di sini juga ada area support. Oke, next targetnya itu kalau ini memang reject, berarti ini akan menjadi potensi menjadi HNS. Kalau teman-teman mau agresif, teman-teman execute-nya di sini. Dan kalau teman-teman mau konservatif untuk di-execute, teman-teman bisa menunggu dia break dari sini, lalu dia pullback membuat sebuah flag, baru teman-teman bisa execute di area flagnya ini gitu. Itu kalau teman-teman mau agresif dan konservatif. Secara tren kita masih melihat di sini ada potensialnya dia menjadi bearish trend. Dan juga di sini adalah area yang cukup strong, mungkin ada beberapa kali reject di sini. 1 2 3 reject langsung bulls. Jadi ini bisa menjadi potensi tujuannya si GBP JPY untuk melanjutkan tren bearishnya dia. Nah, skenario ini bisa berubah jika si GBP JPY ini malah naik dengan strong movement. Jadi skenario ini bisa menjadi bearish flag yang besar. Oke, yang pertama, skenario ini misalkan dia naik nih, masih naik sampai di area tertouchnya ini. Berarti ini ada potensi dia buat flag untuk si GBP JPY ini turun. Oke, kalau areanya ini ditembus, berarti kita masuk ke skenario kedua. Nah, skenario ketiga, simpelnya kalau si GBP JPY ini kita punya trend line. Nah, ketika dia bullish nih, bullish strong buat higher low, bullish strong buat higher low, maka dia ada potensi untuk bullish lagi lanjut. Jadi kita bisa ngelihat dari candlesticknya dia, kalau dia misalkan punya impulse and correction untuk di struktur bullish market, maka itu ada potensialnya dia menjadi bullish gitu. Sedangkan kalau dia masih stuck di area trend ini, maka nih potensinya dia masih akan turun sampai di area yang kita mark ini. Oke, ini sudah cukup jelas. Dan next, the last pair itu adalah si Euro New Zealand. Oke, Euro New Zealand. Euro New Zealand pada weekly time frame
kita bisa melihat di sini weekly time frame kita memiliki area support yang cukup strong di sini. Ini area support. Oke. Ini dia udah mulai ngebreak. Ini dia masuk ke area wick. Nah, di sini kita ambil yang ini di break, naik, dites lagi, lanjut turun. Oke. Next support di Euro New Zealand adalah paling dekat itu ada di area ini. Kita tandai paling dekat itu ada di area ini ya, di area 151664. Ini versi weekly time frame. Kalau kita lihat tren dari weekly, di sini dia masih bearish trend. Tren weekly time frame masih bearish trend. Nah, di sini interestnya adalah trend line-nya ini sudah di break. Trend line weekly ini sudah di break. Maka potensial next-nya dia ini bisa bearish. Kenapa? Karena di sini dia setelah ngebreak dia retest dan masih di reject. Jadi di sini kita ambil low-nya di sini. Kita turunin time frame. Kita masuk ke daily time frame. Nah, di sini kita tinggal menunggu konfirmasinya si Euro New Zealand. Jadi kalau misalkan dia bearish nih, kita diamin aja dulu. Terus ketika dia pullback, itu baru kita execute. Karena di sini potensialnya si Euro New Zealand ini dia bisa membuat false break. Dia ngebreak turun, ngebreak tapi ketika dia naik itu dia malah kenceng. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, untuk menghindari false break itu kita bisa menunggu ya. Nah, misalkan dia gini nih, misalkan dia turunnya sampai di area trendline ini dan masih stuck nih misalkan. Jadi ancang-ancang di sini kita bisa buy on breakout. Jadi on breakout yang mana di sini kita bisa menunggunya breakout di sini. Oke, kita kecilin lagi di 4 hours. Di 4 hours kita bisa menunggu. Nah, di 4 hours kita punya trend line juga di sini. Ini bisa menjadi sebuah falling wedge. Nah, di sini area terdekatnya dia. Di sini 1, di sini 2. Kalau misalkan ini masih di break di area 1.60110, maka next targetnya dia di sini di 1.59210. Maka potensialnya dia akan bullish lagi lanjut. Kenapa? Karena di sini adalah area yang cukup strong ya. Kalau kita lihat dari area trend line, lalu di sini juga ada potensial dia menjadi false break. Tinggal nunggu skenario ini berjalan, baru kita bisa execute gitu. Jadi simpelnya kalau misalkan dia turun nih, turun korektif. Nah, waktu dia korektif kita bisa execute di sini dengan stop loss yang cukup kecil. Jadi stop lossnya kecil aja, sekitar mungkin 25 pips. Take profit pertama itu 100 pips. Take profit kedua itu 200 pips. Itu ada potensial 1:9. Dan take profit ketiga itu 300 pips. 1:13.44. Nah, itu adalah watchlist dari saya dan semoga watchlist ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa komen, like, and share video ini ke teman-teman, ke teman kalian yang membutuhkan. Okay guys, thank you for watching. See you on the next videos.